Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kepada Ilahi Rabbi, yang mana berkat rahmat, hidayahnya, dan karunia-Nya, saya dan teman-teman semuanya diberikan kesempatan untuk mengikuti perkuliahan kita pada siang hari ini. Kedua kalinya, selawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Ibu Dr. Kana Safrina Rauzi, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Agama. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam bentuk PPT dengan judul Kebudayaan dan Jiwa Keagamaan Seseorang. Adapun anggota dari kelompok 10 yaitu saya pribadi Happy Wildatu Safitri, Mbak Kesi Nur Asia, dan Mbak Dian Eka Nursanti. Isi pembahasan dari materi kali ini yaitu yang pertama mengenai pengertian teori dan fungsi kebudayaan, yang kedua fungsi kebudayaan, yang ketiga kebudayaan dan tradisi keagamaan, yang keempat hubungan tradisi keagamaan dan sikap keagamaan seseorang, dan yang kelima yaitu pengaruh kebudayaan terhadap jiwa keagamaan seseorang. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya saya serahkan kepada presentator yang pertama. Baik, akan saya lanjutkan presentasinya. Poin pertama, membahas tentang pengertian teori dan fungsi kebudayaan. Kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, budaya, yang berarti budi dan akal. Adapun istilah kultur, yang berarti kebudayaan, berasal dari bahasa Latin, color, yang artinya mengolah atau mengerjakan, yaitu mengolah tanah atau bertani. Budaya berperan penting dalam membentuk pola pikir dan pola pergaulan dalam masyarakat. Beberapa ahli merumuskan kebudayaan antara lain. Yang pertama, E.B. Taylor pada tahun 1871, dan yang kedua, Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi. Poin kedua, membahas tentang fungsi kebudayaan. Fungsi kebudayaan bagi manusia dan masyarakat yaitu: yang pertama, manusia dan masyarakat memerlukan kepuasan baik di bidang spiritual maupun material. Yang kedua, hasil karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan mempunyai kegunaan utama di dalam melindungi masyarakat terhadap lingkungan dalamnya. Dan yang ketiga, karsa masyarakat mewujudkan norma dan nilai-nilai sosial yang sangat perlu untuk mengadakan tata tertib dalam pergaulan kemasyarakatan. Poin ketiga membahas kebudayaan dan tradisi keagamaan. Kebudayaan adalah hasil daya cipta manusia dengan menggunakan dan mengarahkan segenap potensi batin yang dimilikinya. Kebudayaan dalam masyarakat merupakan sistem nilai tertentu yang dijadikan pedoman hidup oleh warga yang mendukung kebudayaan tersebut. Tradisi keagamaan termasuk ke dalam pranata primer, karena tradisi keagamaan mengandung unsur-unsur yang berkaitan dengan ketuhanan atau keyakinan, tindakan keagamaan, perasaan yang bersifat mistik, penyembahan kepada yang suci, dan keyakinan terhadap nilai-nilai yang hakiki. Untuk poin yang keempat yaitu mengenai hubungan tradisi keagamaan dan sikap keagamaan seseorang. Tradisi keagamaan dan sikap keagamaan saling mempengaruhi. Sikap keagamaan mendukung terbentuknya tradisi keagamaan, sedangkan tradisi keagamaan sebagai lingkungan kehidupan turut memberikan nilai-nilai, norma-norma pola tingkah laku keagamaan kepada seseorang.
Poin yang kelima yaitu pengaruh kebudayaan terhadap jiwa keagamaan seseorang. Secara fenomenal, kebudayaan di era globalisasi mengarah kepada nilai-nilai yang besar pengaruhnya terhadap jiwa keagamaan, khususnya di kalangan generasi muda, meskipun pada sisi tertentu kehidupan tradisi keagamaan tampak meningkat dalam kesemarakannya. Namun, dalam kehidupan global yang cenderung sekuler, barangkali akan ada pengaruhnya terhadap perubahan jiwa keagamaan para generasi muda. Terima kasih, demikianlah pemaparan materi dari kelompok 10. Untuk selanjutnya yaitu memasuki sesi tanya-jawab. Untuk sesi tanya-jawab ini kami batasi 2 pertanyaan terlebih dahulu, adapun sesi tanya-jawab ini kami lanjutkan dalam forum e-learning. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.